pass master degree, boleh langsung ambil S3. And luckily, puji Tuhan, lewat. Jadi saya langsung dari S1 ke PhD, S3. Selamat pagi sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan. Pagi hari ini talkshow Inspirasi Sukses peraih rekor muri di bidang Vision Science. Di studio telah bersama kami Dr. Cindy J. Apa kabar? Baik Pak, gimana kabarnya Pak? Baik juga, luar biasa, dan kami ucapkan terima kasih ya Dr. Cindy yang sudah berkenan menyediakan waktu dan di sela-sela aktivitas yang sangat sibuk sekali ya untuk support bantu ke pasien, dan hari ini bersedia hadir di studio. Terima kasih. Terima kasih atas undangannya juga Pak. Ya. Nah, sahabat Tribuners yang saya hormati dan saya muliakan, Dr. Cindy J. Ya, beliau adalah BSc First Class Honors di Optometric di United Kingdom. Dr. Cindy meraih gelar Doktor S3 di bidang Vision Science di Cardiff University, UK. Atas prestasinya, Dr. Cindy J mendapatkan rekor muri sebagai satu-satunya orang Indonesia yang meraih gelar doktor di bidang Vision Science. Dr. Cindy J juga menyelesaikan program studi PhD di University Optometry terbaik di Inggris, yaitu Cardiff University. Beliau juga adalah founder dari Dr. Cindy J Optical Clinic. Kemudian members of AAOMC United States ya, dokter. Ini sangat menarik sekali ya, banyak prestasi yang telah dicapai oleh Dr. Cindy J ya. Nah, akhirnya juga ya kita sangat bersyukur, berterima kasih seseorang yang sangat bertalenta kembali ke Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nggak apa, saya juga senang untuk bisa mengabdi di negara Indonesia. Iya. Dan untuk memulai pembicaraan di studio pagi hari ini, pertanyaan pertama, ini menarik sekali. Biasanya kalau banyak yang ke luar negeri adalah sekolah-sekolah bisnis, dan kemudian sains di bidang teknologi, informatik, dan sebagainya. Mengapa Dr. Cindy J memilih ilmu Vision Science? Kenapa? Itu dari kecil atau mungkin merasa ada sesuatu yang sangat bermanfaat? Yes, sebenarnya itu udah dari kecil itu saya sudah banyak diekspos soal mata. Karena dulu papa dan mamanya itu buka toko optik. Jadi dari kecil itu udah melihat papa dan mama mengecek mata orang dengan serius. Jadi udah meninggalkan kesan. But yang made me realize I want to make it as a career itu dulu mama pernah kena suspek bahwa ada glaukoma. Glaukoma itu penyakit yang tekanan bola matanya tinggi, menekan ke saraf di belakang mata, akhirnya perlahan-lahan bisa buta. Jadi dulu mama sering kontrol ke Singapura, dan saya dulu sering menemani mama ke Singapura. Jadi waktu saya mengamati itu optometrisnya memeriksa mata mama itu skillnya dan everything leave very huge impression on me. Jadi dari itu saya memutuskan, okay, this is what I want to do. Salah satu adalah untuk bisa menolong banyak orang, dan sekaligus juga pengalaman ya dengan mama bahwa ini adalah sesuatu yang sangat penting, karena mata adalah salah satunya organ yang sangat penting bagi kehidupan manusia juga ya. Vision itu sangat-sangat penting dari semua indera kita. Based on survey, based on everything, human itu paling takut kehilangan indera ini. Karena indera vision ya bisa meng-guide atau bisa memberikan support kita melakukan aktivitas, pasti membutuhkan penglihatan yang baik ya. Itu yang menjadi dasar pemikiran. Ternyata ada di belakangnya ada sesuatu yang besar yang ingin menolong banyak orang di bidang penglihatan, dan juga ada motivasi yang kuat dari seorang mama juga ya. Nah, ini kuliah ke luar negeri sampai menyelesaikan doktoral atau PhD itu bukan hal yang mudah ya.
bagaimana step by step ya, kemudian harus berjuang di negeri orang itu dengan budaya, kemudian dengan lingkungan teman-teman ya, gaya dan sebagainya, itu tidak mudah bisa menyelesaikan doktoral ya, PhD sampai selesai. Dokter Cindy bisa ceritakan sedikit supaya nanti mudah-mudahan setelah Dokter Cindy cerita ini banyak anak-anak muda di Indonesia ya yang lagi sekolah menengah ke atas ya dapat mencapai prestasi yang tertinggi seperti Dr. Cindy. Silakan dokter. Oke, saya ini cukup beruntung ya. Saya nggak melalui jalur konvensional. Biasanya itu Pak, sesudah ngambil S1 harus ambil S2 dulu, master, dan only you can do PhD. Saya karena dulu tiap tahun saya tuh mendapat nilai tertinggi in my year. Also tiap tahun itu saya ada mendapat awards. And then waktu saya lulus S1 itu saya dapat first class honors. Luar biasa. And because of that, and also the other factor is waktu saya S1 di tahun kedua, saya pernah dipilih mewakili Cardiff University ke Jepang untuk bekerja selama 2 bulan. Dan itu langsung ke Jepang? Ya, ke Jepang. Ke Jepang di labnya melakukan research. Jadi profesor di sana sudah mengetahui kira-kira level saya sampai mana, dan saya ditawarin waktu sesudah selesai S1 untuk interview dan take exams. Kalau saya pas interview itu, take exams, I can bypass master degree, boleh langsung ambil S3. And luckily, puji Tuhan, lewat. Jadi saya langsung dari S1 ke PhD, S3. Dan itu semua karena sudah memenuhi persyaratannya? Yes. Dan itu pada saat selama di Cardiff University, apa yang Dr. Cindy lakukan ya? Atau seperti kebiasaan seperti apa, misalnya belajar, ataukah research dan sebagainya, sehingga semua itu dapat berjalan dengan lancar dan kemudian mendapatkan kesempatan yang luar biasa sampai bisa ke Jepang dan kemudian diberikan kesempatan untuk interview untuk lanjutkan ke PhD. One of the thing is yang saya harus kredit itu my brother David Je. Dia itu founder of Scholar Tuition Center. Dia sebelum saya berangkat ke UK, bahkan ketika saya berada di UK, dia before saya berangkat, saya udah les di sana dulu. Udah persiapan, because I already know I want to do this subject. Udah tahu bidangnya, saya persiapkan dulu. Les semua yang penting untuk bidang itu. Ya, jadi waktu saya ke sana Pak, basic knowledge-nya udah bagus. Basic knowledge-nya udah bagus, jadi untuk mengikuti pelajaran di sana enggak sesulit if I didn't do any preparation at all. Terus waktu di sana juga David sering Skype saya, dulu belum Zoom Pak. Dia sering Skype saya, kasih encouragement. One of the thing that saya pegang sampai sekarang itu, yang saya belajar dari dia, jangan malu untuk mencoba. Jadi waktu saya ngambil S1 Pak, saya selalu kalau ada pertanyaan tanya. Pergi ke maksudnya profesornya, I will ask questions even if it's stupid question, it's okay. Daripada tidak tahu. Karena kalau tidak ditanya, tidak dicoba, kita tidak bisa maju Pak. Ya, jadi waktu S1 itu preparation dari sebelum berangkat itu sudah ada belajar di Scholar Tuition Center. Dan kemudian preparation dari segi mental, kemudian cara-cara supaya bisa terbaik di university. Setelah itu baru persiapan itu langsung ke terbang ke uni ya? Ke uni, and then I'm lucky that everything goes smoothly. Lucky sebenarnya kita bisa bicara itu beruntung, tapi kalau beruntung itu tanpa persiapan ya mungkin ya kita tidak akan melakukan yang terbaik di bidangnya. Saya pikir selain persiapan secara
mental, cara pikir, persiapan di Indonesia, dan sampai di sana persiapan apa yang Dr. Cindy lakukan sehingga semuanya bisa pas dengan lewat how to communicate with the professor and lecturer, sehingga mereka nyaman, bisa memberikan kesempatan kepada Dr. Cindy untuk berkarya yang semakin lama semakin gede. I think what I did back then itu saya selalu berusaha step out of comfort zone, kayak blend in dengan culture di sana. Blend dengan culture di sana, saya belajar cara pikir mereka, cara belajar mereka, which is critical thinking. Semuanya maksudnya di critical thinking dan bukan pakai hafal aja. I think that's very important. Itu juga yang membantu saya berhasil mengambil itu beasiswa and all of the awards itu. Bukan hanya menerima, tetapi kritis ya. Iya. Kritis, tidak pernah puas atas segala yang disampaikan, tetapi dari segala sesuatu pasti ada sebab akibat. Dan itu harus detail dan kemudian baca ke depan kembali ya. Yes. Evaluate that. Ketika kita mendapat sesuatu informasi, dan kalau ketika ada waktu sit down, think about the information. And for example di Unipak kan ada modul-modul yang berbeda. Modul itu bagaimana bisa kita gabung untuk mengetahui pengetahuannya yang lebih dalam. For example, vision lebih science. Lebih jauh lagi dari yang disampaikan. Yes. For example, vision science itu Pak kan dari mata. Why is it called vision science? Itu dari mata komunikasi ke otak. Step by step itu harus digabung Pak. Baru kita bisa tahu. For example, if patient come to me, kalau dia ada headache, dia ada masalah apa, baru bisa dianalisis itu. Problemnya itu kira-kira munculnya di mana? Apakah kesalahan? Apakah kesalahan akomodasi dari lensa, makanya overpowered, makanya kepalanya sakit, atau for example dia ada mata malas, jadi informasi dari mata kirim ke otaknya itu tidak jelas. Apakah sebabnya? Berarti bukan hanya mata. Secara fisik mata aja, retina dan sebagainya ya. Tapi semua itu ada kaitannya sama sistem saraf yang saling berhubungan dengan otak. Dan itu semua dipelajari. Semua dipelajari dari mata ke otak, and bahkan some spinal cords, everything that can affect vision. Oke. Menarik ya sahabat Tribuners ya. Ternyata mata ini memiliki hubungan yang erat dengan sistem saraf dan termasuk tulang belakang kita ya. Semua ada berhubungannya. Jadi jagalah mata kita dengan baik karena mata sangat penting bagi kita. Nah, selalu kritis ya. Berarti sampai di sini di Indonesia persiapan, di UK itu kritis ya, mendengar sesama kemudian merenungi kritis apa yang disampaikan supaya bisa mencerna seluruh materi yang disampaikan oleh profesor kepada Dr. Cindy pada saat itu ya. Nah, kemudian sehari-hari, apakah proses belajarnya setiap hari belajar atau mungkin ada interval tertentu ya biasanya? Ini kan metode ya? Yes, actually maybe I overdid it. Saya belajar keras sekali ketika saya S1 karena to be honest, my parents kerja keras sekali. Saya dari dulu melihat papa dan mama kerja keras biar bisa kirim anaknya ke luar negeri. Dan saya merasa tidak boleh menyia-nyiakan usaha itu. Jadi sewaktu saya di UK, Pak, saya study maybe one day, saya study 10 hours ada. Every day? Every day 10 hours? Hampir. Ya, itu ya udah termasuk ke lecture ya, Pak. Lecture, ya. Yes. Ya. Sahabat Tribuners ya, untuk sukses itu harus ada yang diperjuangkan. Kerja keras itu sangat penting. Tidak ada yang gratis di dunia ini. Sesuatu yang baik yang kita terima, pasti ada kerja keras yang harus kita bayar. Itulah yang dilakukan oleh Dr. Cindy J. Menyelesaikan PhD di UK. Dan selama S1, karena melihat perjuangan orang tua yang begitu luar biasa, sampai bisa mengirimkan. Jadi
tidak pernah menyia-nyiakan, dan inilah yang menjadi inner motivasi. Artinya harus benar-benar fokus kepada studi dan akhirnya menyelesaikan program doktoral. Nah ini environment bersama teman-teman lingkungan bagaimana? Apakah Dr. Cindy itu termasuk, kalau digambarkan sederhana, introvert atau extrovert? I think everybody depends on the environment. Bisa jadi introvert atau extrovert, Pak. Oke. Iya. For example, saya personally, in my personal life, saya sedikit introvert. Oke. However, kalau kita dengan pasien, Pak, atau with research, for example, Pak, ketika saya ambil S3 di sana, saya sangat berterima kasih dengan pasien-pasien di sana. Waktu saya membuat research, Pak, mereka datang gratis loh, Pak. Maksudnya tidak dibayar untuk menjadi subjek research penelitian saya. For me, the least that I can do, kayak temani bicara. Oke. Soalnya subjek saya banyak yang udah lansia, mereka di rumah maybe sedikit kesepiannya. Jadi kalau mereka datang, diajak bicara, diajak gimana, mereka senang. Oke. Dan for example, when I work in hospital di sana, cek mata orang waktu ngecek mata, Pak, itu cenderung takut. Soalnya kan kalau when lihat alat-alatnya mungkin ya. Yes, and also sometimes juga mereka khawatir hasilnya itu tidak bagus. Jadi kalau kalau kita introvert di situasi seperti itu, orang cenderung jadi nggak berani, Pak. Okay, I want to finish this as soon as possible and get out of here. Karena segala sesuatu takut terjadi yang diinginkan karena berhubungan dengan mata. Jadi biasanya kalau ketemu pasien, saya berusaha. Bagaimana meyakinkan mereka supaya nyaman? Smile, diajak bicara. Terus yang diajarin di UK itu mimik. Mimicking, ada diajarin, Pak. Ada diajarin supaya nyaman, itu, ya? yes, bedside manner. Bedside manner is very important in UK. Ya, diajarin bagaimana cara membuat pasien nyaman. Oke. Ini sangat penting sekali ya. Dan akhirnya bisa melayani pasien itu dengan nyaman dan mereka juga keluarnya happy ya. Iya. Oke. Nah ini basically Dr. Cindy termasuk orang yang introvert ya, jarang berbicara juga ya. Yes, in some environment. Pada saat berangkat ke UK ya. Tapi jikalau kita ingin belajar, kita ingin berubah, ingin memberikan terbaik, saya pikir hidup kita akan berubah sangat baik sekali ke depannya. Ya, saat ini juga menjadi pembicara di banyak negara juga. Nah, Dr. Cindy, yang menjadi motivasi di belakang keberhasilan Dr. Cindy J ini siapa ya? Orang tua. Kalau boleh cerita. Orang tua. Seberapa besar dan penting peran orang tua? Sangat penting. I credit everything I am today to them. Karena saya benar-benar dari kecil itu melihat mereka kerja keras ya. Saya benar-benar ingat dulu konsisten setiap malam. Bahkan work ethic saya belajar dari papa dan mama. Mama saya dulu sampai jam 12 malam, Pak. Masih kerja? Masih mengerjakan barang toko. Saya ingat benar. Saya ingat sekali. Soalnya it's consistent. Bukan maksudnya 1-2 hari aja. Bukan 1-2 hari aja. Makanya sewaktu saya ke UK, in the back of my mind, saya dah tahu saya tidak mau menyusahkan mereka. Bahkan makanya sewaktu S3, waktu bahkan ditawarin S3, saya berusaha untuk mendapatkan beasiswa untuk meringankan mereka. Ya, karena saya merasa mereka sudah bekerja keras mengirim saya ke sana menyelesaikan S1. From here onwards, it's my responsibility. Ini sangat menarik sekali ya. Berarti di khususnya sebenarnya termotivasi dari kerja keras orang tua, mama dan papa waktu itu yang sudah memberikan kesempatan, dan itu harus dipergunakan dengan sebaik-baiknya ya. Ya, selalu. Dan pada saat manusia kan bisa down. Mungkin pada saat capek dan sebagainya, apa yang Dr. Cindy lakukan supaya tetap performance tetap bagus kembali? Ingat mama kembali, ingat papa kembali, perjuangan mereka. Yes, dan also saya suka di UK itu is very safe to walk on the street. Saya suka jalan di jalan untuk menenangkan diri.
Saya di sana sambil dengar lagu, sambil jalan, sambil evaluasi. Kita down, evaluate. Kenapa kita down? Oke, evaluate. Apakah itu benar masalah yang besar sampai perlu saya down sampai seperti ini? In the grand scheme of things, important nggak sih sebenarnya? Atau itu cuma reaksi seketika saya aja? Reaksi seketika saya ketika mendengar itu terjadi. Akhirnya dicerna-cerna dan semua dapat teratasi. Yeah, and also I credit meditation. Meditation, guided meditation. Dilakukan setiap berapa? Kalau saya kerja, for example, maaf Pak, kembali ke S3 sebentar. When I was doing PhD, saya ada mengajar. Saya ada di sana karena kan saya double scholarship. Double scholarship, satu dari pemerintah Inggris, satu dari university. Dan itu itu memang di secara legalitas itu formal ya? Bisa mendapatkan dua yes, formal. Because cost untuk international student lebih banyak, biaya sekolahnya itu lebih triple, I think, triple home student. Jadi butuh biaya lebih banyak dan juga saya itu dikasih biaya hidup juga, Pak. Jadi saya dikasih uang sekolah dan biaya hidup. One of the requirement is harus ngajar, number one. Dan number two, every year saya di-evaluate. Dan itu harus sampai performance yang bagus. Harus sampai performance tertentu, baru scholarship-nya di-renew every year. Dan itulah yang menyebabkan Dr. Cindy J itu belajar sampai 10 jam per hari. Itu S1, Pak. S2 sudah lebih? S3 itu more critical thinking-nya sudah terbentuk. Critical thinking-nya sudah terbentuk dan juga S3 dan S1 itu agak berbeda, Pak. S3 itu soalnya udah diberi research more research based. Yang membuat saya pressure pada saat itu karena saya mengajar, Pak. Terus saya juga ada kerja di rumah sakit. And I have to maintain. Jadi saya harus research lagi. Saya harus research lagi. Jadi pressure-nya tiap hari pasti build up, Pak. Tiap hari pasti build up. Before I did guided meditation, once a month itu saya rasa sumpah sekali. Jadi begitu saya melakukan guided meditation every day, I feel more manageable. Bukan nggak ada pressure, tapi pressure-nya bisa diatasi. Bisa diatasi, Pak. Dan semakin dengan usia, semakin kita menyadari segala masalah itu sebenarnya nggak gitu besar. Semua bisa diatasi. Semuanya bisa diatasi. Ada solusinya. Dan seperti kata Bapak sebelumnya, asal kita ada usaha, pasti ada hasil. Luar biasa, menarik sekali. Sampai akhirnya bisa menyelesaikan program doktoral PhD di UK terbaik di sana. Nah, pada kesempatan ini, Dr. Cindy J mau special thanks to Papa Mama? Terima kasih Papa, terima kasih Mama. Saya minta maaf dulu selama 12 tahun tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai anak. Mulai sekarang saya akan lebih baik lagi. Saya akan tetap menemani kalian dan semoga sehat selalu. Luar biasa, saya terharu mendengarnya dan bukan hanya seorang yang sangat pinter ya, Dr. Cindy juga sangat care ya. Sangat berbudi kepada orang tua. Ini salah satu kunci sukses lah mungkin ya yang diamalkan oleh Dr. Cindy. Nah, semoga Papa Mama Dr. Cindy mendengar dan melihat dengan senang ya. Selama di S3 di UK, saya melihat profil Dr. Cindy juga banyak memberikan ceramah ya di berbagai konferensi di dunia seperti Amerika, Inggris, Italia, Kazakhstan, Jepang. Dan bagaimana persiapan dan perasaan Dr. Cindy pada saat itu bisa sebagai orang Indonesia mendapatkan beasiswa dan salah satu pencapaian PhD yang terbaik di UK dan bisa berbicara di banyak negara. Rasanya seperti apa? Pertama nervous, Pak, pasti. Seperti waktu kita mulai interview ini, kan nervous. Tapi just like with everything, semakin kita lakukan itu, Pak, semakin kita bakal good at it.
Oke. Good at it, and then at the end enjoy. Oke. Enjoy doing it. I think it all comes down to some experience. Oke. Kalau udah berbicara itu yang penting preparationnya tepat aja, Pak. Oke. For example, kayak kalau seperti when I was giving talk in Japan, Japan kan bahasa main language-nya itu, Pak, beda sekali seperti dengan bahasa Inggris. Iya. Sangat penting kita harus menggunakan simple English. Oke. Simple English, dan juga slide-nya harus banyak gambar. Oke. Ilustrasi, illustrate, jadi mereka bisa follow, Pak. Oke. Soalnya kalau slide-nya semua tulisan, number one, very kesulitan boring. bahasa, yang kedua mungkin terjemahannya juga kurang. Yes, and also bahkan saya sendiri attend talk, Pak, kalau saya lihat slide-nya semua kata-kata semua saya langsung blank. Oke. Jadi biasanya usahakan itu simple preparation-nya aja, simple English and then gambar. Kalau untuk for example country like Kazakhstan atau Japan yang bahasa utamanya itu sangat berbeda dengan Inggris. Juga sesuaikan level of difficulty. For example, kalau saya lagi talk di scientific conference, what I do, karena researcher itu, Pak, kita scientist sangat suka data. We like to know the data, we like to know how it's analyzed. Statistical analysis, graph, we like it. Karena kita mau menilai, wah ini korelasinya seperti maksudnya betapa bagusnya kamu mendesain tes kamu. The reasoning behind that. Jadi kalau di scientific conference, I'll put in a lot of the statistical analysis, data, everything. Dan saya boleh pakai jargon. Maksudnya kata-kata yang agak sulit, yang cuma misalnya profesor dan researcher bisa ngerti langsung. Dan itu tidak membingungkan ya? Tidak membingungkan. Memang karena di skill level disesuaikan dengan audiens ya? Ya, disesuaikan dengan audience. However, di UK, Pak, kita suka mau bicara dengan public. Because, for example, itu, Pak, uang dari pemerintah Inggris untuk saya kuliah. Selama scholarship ya? Selama sekolah S3, itu kan dari publik. Soalnya dari pemerintah Inggris, so it's one of our job to communicate what we find to the public. Ya, jadi giving back to karena kembali ke masyarakat ya? They have the right to know uang mereka itu dipakai untuk research. Researchnya itu hasilnya apa? Kalau untuk talk seperti itu, yang penting itu take home message-nya. Take home message-nya, public nggak mau dengar, they are not interested in statistical analysis, they are not interested in rumus-rumusnya, they are not interested in data-datanya, bukan sama sekali nggak dimasukin, tapi udah dicerna, Pak. Artinya dalam bentuk informasi lah ya, bukan hanya data, tapi sudah dikonvert ke informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Yang mereka langsung mendapatkan dampaknya. Dengan kata lain, some take home message, dan summary-nya yang penting. Summary ya. Ini menarik ini, Dr. Cindy Tze. Selama di sana mendapatkan beasiswa, ada tips nggak untuk mahasiswa atau calon mahasiswa supaya bisa mendapatkan beasiswa sampai ke katakanlah ke PhD level? Caranya bagaimana? Dan usahanya apa yang harus dilakukan? Yang paling penting itu, teman-teman, yang saya benar-benar menekankan, jangan malu untuk mencoba. Saya jujur saja, ketika saya mau mengambil S3, waktu mau apply scholarship, banyak sekali yang bilang dengan saya, itu susah sekali. Janganlah, nggak usah lah. Nanti kamu down, kamu kecewa, ataupun malu. But kalau kita tidak pernah mencoba, if we never try it, we'll never know the results. Jadi coba aja, tidak ada ruginya. Yang pastinya juga itu mentalnya disiapkan dulu. Mental disiapkan. Selagi kita mau melaksanakan, masih ada kesempatan. Kalau tidak ada, berarti pintu udah tertutup. Yang penting. Saya percaya, Pak, selalu ada kesempatan. Selalu ada kesempatan ya, sahabat Tribuners yang lagi preparation ke sekolah ke luar negeri, yang lagi menyelesaikan bachelor, S1, dan kemudian akan lanjut ke jenjang berikutnya, tetap semangat. Selalu ada kesempatan dan solusi. Strateginya bagaimana untuk mendapatkan beasiswa selain persiapan? Strateginya harus cari banyak atau bagaimana?
Strateginya, Atau harus strategi dekat ke interview or what? Soalnya kalau itu ada fase interview, mungkin, ada fase ya, exams. secara garis besar, interview dan kemudian how to select the university dan apakah perlu Kalau bekerja sama dengan profesor melakukan penelitian sehingga kita diberikan kesempatan atau? We have to show them our skill. Oke. Karena maaf Pak, di sana kan kita minority ya. Oke. Minority, we have to show them that kita itu bisa. Kita itu maksudnya Memiliki potensi. yes, memiliki potensi. Dan juga itu interview, there's a lot of books, a lot of things out there that bisa guide dan juga dari pengalaman interview Pak. Soalnya di sana waktu saya interview scholarship itu kan beberapa level ya. Ya, beberapa level. The first level they ask these questions. Pertanyaan apa yang paling sering ditanyakan untuk bisa mendapatkan kesempatan itu? Why do you want to do Pada saat PhD? itu jawaban Dr. Cindy apa? Jawaban maksudnya itu Maksudnya kenapa memilih PhD gitu? saya jawab jujur aja Pak. Yeah. Because I have passion for it. Because I like saya itu passion saya itu Memang di optometri. memang di ya? otometri dan juga mengajar Pak. Oke. One of the things before I decided to come back to Indonesia itu saya udah ditawarin Ya. jadi pengajar di sana. Oke. Ya. Kalau seandainya masih di sana sudah mungkin halfway to profesor ya? Separuh Yes, jalan menuju profesor. maybe. Maybe ya. Ini pertanyaan agak apa ya? Personal sedikit. Why come here to Indonesia? Come back. Karena papa mama saya belum ready untuk balik untuk live overseas Pak. Oke. Soalnya saya seperti kata saya tadi Pak, selama saya belajar saya di luar negeri dari umur 17 tahun Pak. Oke. 17 tahun saya waktu balik itu umur 29. Iya. Ya. Selama 12 tahun itu tidak pernah benar-benar menemani papa mama makan, tidak pernah benar-benar. Saya selalu terima second hand information. For example, waktu mama kiranya ada sakit jantung. Sebenarnya itu sakit mak, tapi saya terima informationnya itu udah second hand. Oke. Because I'm not there. Iya, I'm not tidak there. bisa melihat langsung ya. Ya, dan tidak bisa menghiburi papa mama dan ada perasaan parents, bersalah. Yes. And parents itu simple. Sebenarnya yang diharapkan parents dari kita itu not really financial support. Oke. Tapi pengen ditemani makan, pengen ditemani bicara. Because after certain age, companionship itu important. Iya. Kebersamaan itu ya. Kebersamaan dan itu tidak bisa dibayar dengan uang. Dibeli kembali Pak, dan juga regret itu Pak. Saya pernah regret. Saya belajar itu karena dulu saya ada anjing saya yang pernah saya sayang sekali yang itu di UK ya. Waktu itu saya udah di UK, dia pass away. Saya merasa kehilangan, sangat merasa bersalah karena tidak take care kepada dia. Ya, kalau misalnya Pak rasa regret untuk anjing aja begitu, kalau apalagi orang tua ya. Saya sangat salut dan terharu ya. Bukan hanya pintar tapi juga seseorang yang sangat menghargai budi orang tua ya. Semoga ini menjadi perjalanan yang sangat baik bagi Dr. Cindy dan selalu diberkati karena doa orang tua itu sangat penting sekali ya. Keberhasilan kita tidak terlepas daripada support, dukungan dan doa dari orang tua kita. Jadi berbaktilah kepada orang tua kita selagi kita masih diberikan kesempatan. Nah, di Indonesia juga bagus, Dr. Cindy, ya bisa bersama orang tua dan bisa kembali ke tanah air untuk memberikan pengabdian kepada masyarakat dan pasien-pasien. Ya. Terus babi panggangnya enak. Makanan kulinernya ya, good. Oke. Nah ini tadi kan sudah cerita ke pengalaman mendapatkan beasiswa. Yang penting lakukan, semangat, pasti ada kesempatan dan solusi. Nah ini di Medan kan Dr. Cindy ada klinik ya? Yes, ada Dr. klinik, Dr. Cindy J Optical Clinic ya. Bisa ceritakan sedikit pelayanan apa yang diberikan?
Apakah ilmu-ilmu yang selama di UK ini diimplementasikan di klinik tersebut? Yes, because we are scientific based optical clinic. Scientific based means semua tes dan everything that we do di our clinic itu ada science base-nya. Oke. We do dan yang paling penting itu ada quality control-nya. Okay. Ya, di optical clinic itu kita bisa melakukan cek apakah ada mata malas, mata juling, ada kondisi mata seperti katarak atau tidak, dan juga bisa mengecek apakah ada kondisi mata yang bakal berujung ke kebutaan seperti glaukoma. And the most important thing is kita juga ada yang namanya myopia management program. Myopia management program itu Pak, sekarang kan dunia sekarang itu susah jauh dari gadget Pak. Oke. Nah Benar, itu pengaruhnya ke mata besar nggak? Besar. Karena kalau kita memakai terlalu banyak Karena setiap gadget, bangun mau tidur juga gadget ya. Especially since pandemic. Since pandemic, everything shift to digital age. Jadi bahkan anak-anak sekarang belajar semuanya Zoom, everything itu kan dari gadget. Dari gadget. Ya, dan itu jadi, sangat membuat konsentrasi dan mengganggu kesehatan mata. Yes, matanya jadi capek. Minusnya naiknya cepat sekali. Oke. Jadi di Dr. Cindy J Optical Clinic kita ada teknik biar minus mata tidak naik lagi. Itu secara saintifik? Yes. Memang di research di luar negeri seperti itu? Yes. Ada saintifik, ada bukti saintifiknya. Dan di luar negeri itu quite a common practice. Dan di sini mulai diterapkan? Yes. Karena itu prevention. Soalnya Pak, kalau minus naik... Itu biasanya akan naik terus ya? Ya, minus kalau naik terus ada bahaya kebutaan. Karena minusnya kalau terlalu tinggi ada efek ke saraf mata Pak. Dan bagaimana untuk supaya mencegah? How to prevent? Supaya tidak naik terus ini? Secara simple? One of the... maksudnya secara bahasa awamnya? Kira-kira bagaimana, apakah kita ada number one treatment khusus? Itu lifestyle itu important. Oke. Apa yang menyebabkan lifestyle kita itu tidak baik terhadap mata? Kita memperlakukan, kita kadang we are kinder to our feet than our eyes. Kaki kalau dipakai jalan terus Pak, pasti dari akan pagi masalah. sampai malam juga patah. But our eyes kita pakainya dari pagi sampai malam Pak. Oke. Kan harus ada istirahat. Iya, harus ada istirahatnya. Kalau mau menjaga itu number one itu istirahat. Number two itu harus menjaga diet. Harus banyak makan sayuran, makan buah-buahan. Ada korelasi antara diet dengan kesehatan mata? Diet itu bukan mata aja Pak. Diet itu everything. Everything. Ya, sometimes kadang efeknya kalau kita makan sayuran tidak cukup Pak, kan juga bukan ke mata aja. Ya, kan juga badan, tubuh kita juga terasa. Iya. Dan juga tidur cepat. Oke. Ya. Kesehatan, jaga tidur, istirahat, dan kemudian pola makan itu pengaruhnya besar. Yes, but saya mau menekankan kadang even if we do everything right, kita kadang minusnya bisa tetap naik terus. Oke. Karena itu di luar negeri itu disebut itu fast progressor. Fast progressor, that means itu kena semua sebagian atau memang ada tertentu? Sebagian populasi kalau walaupun sudah pakai kacamata yang tepat, lifestyle-nya tepat mereka minusnya naik cepat. Karena number one, kebanyakan memakai mata. For example, saya juga itu ada memakai teknik myopia management program itu. Karena dulu waktu saya sekolah di UK, 1 year minus saya naik 150. Sampai saya ikut itu myopia management program, baru minus saya tidak naik. Padahal saya tidur cepat. Cuman saya kan study 10 hours. 10 hours per day. Konsentrasi itu harus. Karena supaya mendapatkan yang terbaik itu harus ada jadi usaha yang sometimes tinggi. We can try our best, tapi kalau minusnya naik terus, that's when we need additional help. Dan itulah yang menjadi solusi ya saat ini ya. Salah satu ya di internasional sudah bisa Bagi yang ingin mencari informasi silakan ya hubungi Dr. Cindy J Optical ya untuk konsultasi atau untuk supaya melindungi mata Anda karena mata sangat penting. Semoga kita selalu diberikan kesehatan mata yang baik. Nah ini
tidak terasa ya, cerita banyak sekali. Dan satu lagi pertanyaan terakhir, Dr. Cindy. Tips untuk sahabat Tribuners profesional supaya tetap kita bisa menjaga kesehatan kita, mata kita dengan baik untuk jangka waktu yang panjang. Oke, tadi saya udah mention, obviously diet itu penting. Diet itu penting. Terus frequent breaks. Setiap 30 menit itu rest sekali. Ya, malam tidurnya tepat waktu, jangan tidur kalau jam 2-3 pagi itu kan udah terlalu malam, Pak. Oke. Ya, and the most important thing is annual check-up, eye check. Karena itu contohnya kalau anak kecil itu disarankan cek mata setiap 6 bulan sekali. Oke. Orang dewasa setiap 1 tahun sekali. Kenapa 6 bulan sekali untuk anak kecil? Karena anak kecil itu, Pak, mereka susah express ada masalah dengan mata mereka, Pak. Oke. Jadi, for example, saya ada patient yang dia itu dikira parents-nya itu dia tidak malas, bahasa dia malas belajar. Oke. Padahal sebenarnya bukan. Dia Karena itu dia nggak nampak. Dia bawa lahir itu dia ada minus, Pak. Jadi dia melihat layar screen-nya, everything is blurry. Dia mau belajar susah. Jadi dia jadi malas. Dia jadi nggak suka melihat kalimat. Jadi begitu dia udah pakai kacamata, dan saya senang sekali mendengar ini. Sewaktu mamanya balik kontrol, dia bilang dengan saya, terima kasih. Sekarang anaknya itu belajarnya cepat, Pak. Oke. Previously itu anaknya dicap slow, bahkan disuruh ketemu psikologis. Oke. Karena takutnya apakah ada gangguan atau apa. Iya. Tapi sebenarnya itu mata, Pak. Oke. Karena dia tidak bisa maksimalkan penglihatan sehingga menyebabkan dia tidak bisa melakukan kegiatan yang sebagaimana mestinya. Anak yang dilahirkan dengan ada minus, Pak, ataupun anak yang develop minus pelan-pelan, mereka tidak tahu bahwasannya everything is not itu normal supposed. atau tidak, Yes. For them it's normal. Oke. Ya, jadi lebih baik itu kalau dikontrol, dicek, because most of the serious problems with eyes itu semua karena terlambat treatmentnya. Makanya di luar negeri ini, especially saya itu member of AAOMC di Amerika, itu goalnya itu prevention. Prevention untuk konsekuensi minus tinggi. Itu American Academy of Myopia Control. Jadi supaya mencegah itu sekarang sudah ada teknologi dan metodenya ya? Ya, goal kita itu untuk mencegah kebutaan yang tidak perlu, kebutaan yang bisa dihindari. Baik, sahabat Tribuners, semoga pembicaraan dengan Dr. Cindy Zhe ini bermanfaat bagi sahabat Tribuners semuanya. Tadi ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah diet. Makan pola makan yang bagus, yang banyak sayur-sayuran ya. Dan kemudian istirahatkan mata kita setiap setengah jam. Jangan dipaksa ya. Apapun kalau dipaksa pasti akan bermasalah ya. Dan ketiga, kontrol mata kita. Orang dewasa sound sekali. Dan kemudian anak-anak itu karena mereka belum mengetahui apa itu normal dan tidak normal, jangan sampai menjadi masalah. Idealnya adalah setengah tahun sekali ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati, karena mata adalah aset yang sangat berharga. Lindungi, jaga mata kita semuanya dengan sehat, dan mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan performance yang bagus ke depannya. Terima kasih Dr. Cindy Zhe yang sudah berkenan untuk sharing kepada sahabat Tribuners. Terima kasih juga. Saya selalu maju terus melayani pasien-pasien dan selalu berbakti kepada orang tua. Terima kasih, Dr. Terima kasih, Cindy, Pak. ya. Terima kasih sahabat Tribuners, sampai jumpa di inspirasi bisnis yang selalu menarik untuk Anda. Terima kasih.